Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade pakai saus kecap Lasia kuah dek. Kata jolo ya. Di kobet sangat di lidi. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Merapat kemari lah dek, nanti penonton om bingung mana lah pembelinya. Macam hantu nggak nampak, masa cuma om aja nampak di sini. Kemari. Pakai saus kecap lasiak dek. Pakai kuah. Kemari. Ah pemalu kali. Gak tahu dia di video sama aku melongo orang ini. Oh di sini rupanya. Mobil kali lah kalian ini sama kamera ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka untuk kali ini. Semoga rezeki hari ini berkah, amin ya Allah. Anta maksudi walido kamat lubi ya Allah, engkau lah yang ku maksud dan ridho engkau lah yang ku tuntut. Biarpun rezeki kami hari ini banyak ataupun sedikit, setidaknya berkah, masih bisa melakukan ketaatan kepadamu ya Rabb. Jadikan ya Allah setiap apa yang ku lakukan dan setiap apa yang ku ucapkan dijadikan amal baik sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Karena sesungguhnya engkau telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka dari itu ya Allah, jadikan setiap apa yang kulakukan sebagai amal baik, amin. Dan tentu kawan-kawan yang sengaja ataupun tidak sengaja melihat konten saya di pagi hari ini, mohon maaf bila ada tingkah laku saya di sini di isi video ini ataupun ucapan saya yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Saya hanya sebatas manusia si cepet biasa yang tak pernah luput dari dosa dan salah. Maka dari itu jika ada hal yang positif silahkan diambil hikmahnya. Namun jika ada hal-hal yang tidak diinginkan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ini, masih panjang videonya kok. Assalamualaikum pula. Terlepas dari itu, di sini saya hanya berusaha unjuk gigi menghibur, jikalau entah pun bisa menghibur ataupun saya hanya sebatas berkreasi. Jadi mohon ditanggapi dengan positif. Meskipun hidup ini emang sangat terasa berat sekali. Sedikit curhat ini ya. Dari sekian banyak sekolah yang kudatangin di kabupaten ini, biasanya setiap sekolah itu ada kantinnya, dan kantinnya itulah yang biasanya suka mengusir saya. Gak dibolehkan jualan, apalagi ini pagi-pagi anak-anak belum masuk. Orang itu kadang tidak menyadari bahwasanya rezeki itu Tuhanlah yang mengatur. Rezeki tidak akan tertukar, tapi apalah daya saya. Jika diusir saya ya pergi saja. Bukan berarti pengecut, tapi lebih kepada mengalah lah kan. Namun kalau diizinkan ya alhamdulillahirabbil alamin, terutama di SD Sidomulyo ini alhamdulillah saya diperkenankan jualan, kendati pun di sini ada kantin, tapi alhamdulillah lah orangnya baik-baik. Terima kasih banyak untuk kru, kepala sekolah, ibu guru, wabil khusus kepada kantin yang sudah sudi mengizinkan saya jualan di sini. Emang tidak seberapa, namun begitu alhamdulillah saya bisa berusaha guna menafkahi anak dan istri.
Semoga apa yang mereka perbuat baik terhadap saya meskipun saya tidak bisa membalas, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Saya yang berprofesi sebagai pedagang keliling, sewaktu-waktu kadang merasa apa ya, bingung gitu pagi-pagi apalah kerjaan. Soalnya kalau berangkat siang belum dapat duit udah mau keliling, udah hujan, apalagi sekarang musim hujan lah kan. Mau keliling pagi-pagi pun masih kadang jarang orang. Ibu-ibu pada ke kebun beraktivitas lah. Ya apalagi di sekolah lah kan. Cuma di sekolahnya ada anak-anak. Kalau di tempat ini banyak nggak ada orang itu. Intinya sedih lah ya. Kalau diceritakan semuanya nggak bakal habis seharian ini. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar kuah kacang kita itu tahan lama, tidak mudah basi. Buat merespon pertanyaan kawan-kawan, Om, kenapa ini kuah kacangnya kok nggak basi, apa tahan sampai sore katanya kan. Oke, kita lanjut. Seperti halnya kita ketahui bahwasanya kuah kacang ini mudah basi, apalagi dalam keadaan tempatnya pun seperti ini, tidak stainless ya kan. Udah gitu saya keliling terkena paparan sinar matahari, itu yang membuat cepat basi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini saya jualan berangkat anak sekolah, berangkatlah saya. Insya Allah sampai maghrib kuah masih tetap tahan. Rahasianya terbagi dua. Yang pertama cara pengolahan, baru yang kedua cara penyajian. Dua syarat tersebut sama halnya dengan syarat ibadah. Ibadah pun kan ada dua, satu harus ikhlas, yang kedua harus benar. Karena ibadah ikhlas pun belum tentu diterima kalau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun percuma ibadah betul pun kalau seandainya tidak ikhlas ya kan. Ini pun bikin kuah pun sama, ada dua syarat. Yang pertama adalah cara pengolahannya harus betul-betul masak ya. Ingat, catat baik-baik, harus betul-betul masak. Karena apalagi saya ini pakai kuah kacang yang tidak original, dia pakai tepung, jadi cepat mudah basi kalau tidak pandai dalam pengolahannya. Kayak mana mengolahnya, yaitu itulah, harus betul-betul masak, minimalnya 2 jam kita olah. Baru setelah itu cara penyajiannya jangan diaduk-aduk nanti kan. Kalau udah diambil di sendok di satu titik itu tetap terus harus di sendok titik itu juga. Baru begitu pas mau dikelilingkan jangan dalam keadaan masih panas, karena kalau masih panas biasanya teksturnya encer ya kan. Dibiarkan dulu terlebih dahulu, setelah dimasak itu dibiarkan terlebih dahulu. Kalau udah ada korak-korak timbul di atas baru kita bawa pergi, agar tidak keplok-keplok ya kan. Kalau encer kan tumpah-tumpah, apalagi keadaan jalan tidak mulus ya kan, tumpah-tumpah nanti. Makanya harus udah betul-betul agak dingin lah, nggak perlu sampai dingin kali, agak dingin lah kan. Untuk tips berikutnya nantikan video selanjutnya, oke?